Balik lagi bersama gue, Rinaldi Ibrahim, di Ngobrol Bareng Rinaldi. Bangkunya kok kosong itu, Kak? Iya, karena ini sebenarnya tuh ada sosok yang luar biasa. Siapa tuh? Tahu nggak, Min? Ya, jadi hari ini juga saya tetap selalu ditemenin dengan Mimin cantik. Saya hello dulu dong, Min. Halo semuanya. Cantik bener nih. Suaranya aja tuh udah cantik banget ya. Centil gitu. Ya, ini sosoknya itu luar biasa. Mungkin teman-teman akan kepo banget sama dia karena kita akan bahas mengenai tentang karir anak muda, susah banget cari kerjaan. Kenapa sih itu gitu? Dan banyak anak muda yang susah banget untuk ngembangin dirinya. Jadinya efeknya juga di karirnya juga akan kesulitan gitu. Saya akan ngajakin salah satu coach saya di bagian karir, yaitu Irfan Dias. Yeay, bersama dengan Irfan Dias. Halo. Bagaimana kabar Bapak Irfan Dias? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Oh, masya Allah. Ini ada Bang Irfan Dias. Kalau di sini saya langsung deg-degan. Soalnya kita akan bahas tentang karir anak remaja, anak muda ya. Ya. Remaja. Milenial. Wih, bener banget. Kalau Bang Irfan Dias sudah ngomong, saya tuh kayak udah deg-degan. Oke, Bang. Mungkin kita kepo dulu nih. Boleh. Tentang pribadinya Bang Irfan Dias nih. Sebenarnya Bang Irfan Dias sendiri itu sekarang kesibukannya apa? Oke. Kalau secara kesibukan sekarang aku tuh full time dan juga part time. Oh, apa tuh? Full time-nya aku sebagai associate career coach. Nanti aku jelasin apa itu. Ya, apa tuh gitu. Min, kepo nggak? Apa itu? Apa tuh? Associate. Apa lagi? Associate coach. Oke. Kimen dulu gitu kan. Oke. Itu full time-nya. Lainnya aku juga kemudian jadi part time di beberapa tempat sebagai career consultant dan juga sebagai career coach juga. Jadi memang berhubungan banget dengan career coach. Yes, dunia karir Consultant. gitu. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Dan saya kenal beliau, Kak Irfan Dias ini, Bapak Irfan Dias ini adalah sosok yang menginspirasi juga di masa kuliah ya, perkuliahan. Sumpah, kalau mau dibilang segala beasiswa udah dirasakan kayaknya. Makanya saya itu harus belajar sama beliau nih. Coba kemana aja nih kemarin waktu masih kuliah, Bang Irfan? Ya, kalau kemarin kuliah pernah ke Amerika. Masya Allah. Apalagi tuh? Terus juga Korea. Terus juga Singapura, Thailand, India. Wih. Aca-aca nih. Opa-opa. Oh iya, Opa Irfan. Opa Irfan. Kayak belum ini. Belum capable. Iya, setelah itu apa lagi nih? Biasanya kan sering banget ikut kegiatan-kegiatan positif ya Bang Irfan ya. Dan saya melihat Bang Irfan juga jadi mahasiswa berprestasi nggak sih pada saat itu ya? Pernah. Di mana sih kuliahnya kemarin? Aku di Jogja. Di Jogja. Di mananya? Di UGM. Di UGM. Iya. Dan ternyata dapat beasiswa beasiswa juga pada saat itu kan ya? Iya, alhamdulillah beasiswa juga secara akademik, finansial akademik dan juga beasiswa yang student exchange luar. Jadi sebenarnya di sini saya mau memperkenalkan Kak Irfan Dias ini supaya teman-teman juga lebih yakin nih dengan apa backgroundnya Bang Irfan Dias untuk memberikan saran-saran buat teman-teman untuk bisa meniti karir dengan baik. Yes. Backgroundnya udah lebih ke psikologi waktu Psikologi itu. ya satunya. Psikologi. Jadi memang cocok banget nih buat teman-teman semua untuk yang butuhkan tips gitu buat teman-teman. Iya. Oke deh. Saya mau nanya-nanya Bang Irfan. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Oke. Ini teman-teman tuh biasanya banyak yang masih bimbang, masih bingung untuk tahu potensi dirinya gitu. Iya. Karena kan biasanya tuh kalau berhubungan dengan karir, itu kita kan berhubungan juga dengan kompetensi, potensi yang dimiliki. Itu gimana sih caranya untuk kita bisa menemukan potensi yang kita miliki gitu? Aduh, ini pertanyaan sejuta umat ya. Oh iya, tapi maksudku ini memang penting banget sih karena setiap ada yang mau nanya sama saya, pasti ada aja yang ngikutin pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke. Berarti kan kalau Aldi sering menemukan, berarti kan pertanyaan valid. Valid dong. Dan juga dirasakan oleh banyak orang. Nah, sekarang gini, kalau kita ngomongin masalah potensi, aku tuh selalu berpikir gini, Di.
Kita itu kan manusia itu ada dilahirkan dari namanya gen atau apa namanya ya cara genetika dan Gen juga halilintar. Bukan ya? beda. Oh iya, Beda, iya. gitu kan. Oke. Gen dan juga environment. Oke. Nah, kalau gen kita bagus, tapi environment kita buruk, Ya. maka kita mungkin jadi orang kemudian mungkin nggak bisa fulfill the potential. Kasarnya gini, kita pintar, jadilah kita pintar, tapi datang di Lingkungan yang kurang. Oke. Jadinya apa? Kita bukan jadi bodoh, tapi jadi malas. Jadi apa nih kuncinya kalau kita mengembangin potensi kita? Nah, kalau kuncinya apa sebenarnya ya kalau bisa dua-dua dapat ya. Oke. Gennya dapat, ini dapat. Cuma kan kita nggak bisa bicara pada konteks yang seideal itu. Nah, gimana caranya? Aku tuh sekarang mungkin teman-teman dengar podcastnya Aldi kan mungkin masih kuliah rata-rata ya gitu, atau mungkin udah lulus kuliah gitu kan, dan sekarang mulai kerja juga. Udah kerja juga gitu. Sebenarnya gimana caranya? Teman-teman kan sekarang udah banyak ya tes potensi akademik, tes yang kemudian melatih kita tuh punya keahlian minat di bagian mana. Itu kan salah satu cara untuk kita mengatakan, oh ternyata selama ini aku jurusannya X, tapi punya kemampuan dia, dan itu nggak salah juga. Kayak gitu. Jadi buat aku selama masih muda, eksplor lebih banyak, cari tahu apa yang kemudian cocok dengan kita, dan gagal nggak masalah. Oke. Tadi kan ada dua hal yang istilahnya itu memang berhubungan dengan potensi diri. Iya. Pertama gen, yang kedua environment-nya. Nah, ini kalau ceritanya nih, kita masih waktu kecil banget itu, waktu SD kadang tuh kita kayak dibilang sama teman-teman ya agak on atau maksudnya agak kurang bisa untuk apa ya mencerna gitu. Itu yang dimaksud dengan gen atau gimana menurut Bang Irfan? Kalau aku sih ngerasa kalau on segala macam tadi yang Aldi bilang ya, itu kan sebenarnya sebuah hasil yang kita lihat gitu kan. Tapi kita perlu juga melihat anak-anak ini sebenarnya gimana mendapatkan asupan, mendapatkan treatment. Makanya aku selalu bilang orang tua itu memainkan kunci sangat penting dalam proses pendidikan anak. Oke. Kalau misalnya teman-teman kayak ada yang kebingungan banget, kok saya tuh memang sulit banget nih untuk kembangin diri saya gitu. Berarti memang poin-poin yang penting itu yang tadi dijadikan jadikan sebagai titik poin apa tuh berarti? Kalau misalkan teman-teman ngerasa kok stuck aja ya gitu ya kan, diem segala macam. Pertama mungkin teman-teman belum dapat apa yang teman-teman ingin cari. Karena aku selalu percaya gini, kalau kita tahu apa yang kita suka, misalnya Aldi suka sama seorang cewek. Kalau Aldi suka, Aldi ngejar nggak? Ngejar kan, pasti dong sama gitu. Kita pun kalau dalam isu karir, kayak aku sekarang gini, ketika aku suka aku kejar. Nah kalau teman-teman merasa kok nggak ada yang ngebuat aku kemudian spark ya, ya berarti mungkin belum menemukan. Dan nggak masalah juga. Cara menemukannya gimana? Cara menemukannya gimana? Teman-teman sekarang udah banyak dong platform belajar, platform sosial media yang teman-teman bisa gunakan untuk kemudian mengeksplor gitu. Dan itu sangat murah kok, dalam artian affordable lah. Jika dibandingkan pas aku dulu kuliah yang YouTube belum booming sekarang. Sosial media Instagram juga ya kayak orang-orang kayak Aldi belum ada lah gitu. Sekarang Bang Irfan lah yang banyak webinarnya luar biasa, sampai berapa kali jam tayang. Jam kerja jam apa ya? Jam kerja. Jam kerja. Masya Allah. Sih kalau nggak salah. Apa? 500. 500 jam, Masya Allah. Keren banget. Sumpah. Lalu gimana tadi Bang? Iya, intinya sih menurutku sih coba dicari ya, karena nggak ada kata terlambat untuk belajar. Kita tahu bagaimana Colonel Sanders menciptakan KFC di umur 60-an. Iya ya. Kita yang masih 20-an, masih 23, 25, kita mungkin merasa quarter life crisis. Nah, ini kan bahas terkait dengan bagaimana kita selalu merasa kok dia lebih glowing secara karir, secara finansial tapi ya kita menjalankan hidup kita sendiri gitu kan. Jadi kalau emang dia kemudian sukses di eranya dia, kita nggak pernah tahu di masa lalu dia gimana. Bisa jadi ketika dulu kita tiduran, dia udah mulai kerja dan sekarang dia memetik buah, dan itu teman-teman seperti itu aja sih kalau menurut aku sih. Berarti istilahnya tuh kalau dengan kata dengan istilah tadi quarter life crisis, mungkin teman-teman ada yang masih belum terlalu mengerti gitu. Bolehlah Bang, coba bahas tentang quarter life crisis sedikit ya gitu ya. Jadi gini, quarter life crisis kan adalah suatu hal yang sebenarnya wajar, normal. Teman-teman yang akhirnya, "Kak, aku lagi quarter life crisis." Kok teman-temanku enggak ya? Belum tentu loh gitu. Karena gini, pola hidup seseorang merasakan QLC ini atau quarter life crisis, QLC ya, itu bisa jadi beragam. Ada yang mungkin di umur 20-an awal, ada yang di umur 25-an. Kalau sekarang kita umur 20, kita belum merasa, ya mungkin 23. Tapi semua orang akan dapat. Menurutku semua orang akan dapat, regardless dia kalau datang dari. Kamu pernah nggak?
Aku pernah dong. Oh, Pernah dong. Kirain coach ini ya, coach profesional dalam karir itu nggak ngalamin Nah, itu aku juga gitu manusia kan. juga. Nggak mungkin dong Iya, gitu iya. kan. Jadi pernah juga. Cuman kan bagaimana akhirnya melalui itu kan jadi satu hal yang berbeda. Ya. Ada orang yang terlalu akhirnya mendalami QLC sampai dia kemudian bingung, ya udahlah aku nggak ngapa-ngapain aja deh. Nah kita nggak mau dong jadi orang kayak gitu kan. Kita harus Benar bangkit segala macam. Jadi kasarnya quarter life crisis adalah bagaimana kita merasakan kegalauan yang itu disebabkan oleh misalkan finansial, karir dan juga pendidikan yang akhirnya berituan juga gitu. Oke, Min, mau nanya apa nih, Min? Oke, aku ada suatu data yang agak kaget sih liatnya. Apa tuh? Katanya ini 70-80% mahasiswa di Indonesia ini merasa salah jurusan. Salah jurusan ya? Nah, salah jurusan. 70-80% Min Ya, ya? itu kan banyak ya angkanya. Nah, menurut Kak Irfan ini kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dan kemudian selanjutnya kan kita jadi ngerasa nih, apakah sebenarnya sekolah itu udah nggak relevan lagi sih di kehidupan karir ini nanti jenjang karir kita gitu? Gimana tuh Kak? Gimana tuh? Ini menurutku salah satu fakta yang setiap tahun tuh berulang. Jadi dari mungkin era bahkan di atasku ya gitu. Ya. Orang tuh salah jurusan tuh udah bukan sebuah hal yang akhirnya apa ya aneh gitu. Dan buat aku bukan aib juga gitu kan. Dan kalau tadi angkanya bahkan sebesar itu berarti kan divalidasi kalau ternyata yang merasakan nggak cuma kita. Ya. Tapi orang lain pun juga merasakan. Nah alasannya kenapa? Mungkin bisa banyak alasannya gitu kan. Tapi apa menurutku faktor yang paling mendukung adalah buat aku kurangnya informasi yang cukup merata terkait dengan sebenarnya potensi anak dengan apa yang dia pengen cari tuh nggak ketemu secara tengah-tengahnya. Itu salah satu poinnya ya gitu kan. Yang kedua, aku juga sadar orang tua kadang masih berpikiran kalau pekerjaan itu tuh selalu datang dari kelompok-kelompok jurusan yang sangat spesifik. Pendidikan dokter, kesehatan, insinyur gitu kan. Segala macam gitu kan. Yang mana ya udah anak tuh harus masuk dokteran. Ya. Kalau musuhnya jadi dokter, masuk dokteran. Padahal potensinya anaknya itu nggak masuk di situ. mungkin bukan di situ, mungkin di pertanian gitu. Iya. Mungkin di kehutanan gitu kan. Benar. Dan orang tua mikir kayak emang ada kerjaan di sana gitu kan. Itu kan pertanyaan paling basic. Emang ada uangnya ya? Iya. Kalau kita jadi seorang sastra gitu, jadi fakultas sastra emang ada uangnya gitu kan. Padahal kan ketika kita kerja kan nggak ngurus uang dong. Uang kan mengikuti ketika karir kita meningkat. Betul. Masalahnya orang tua menganggap pendidikan itu adalah investasi yang harusnya ROI-nya cepat. Itu salah satu yang aku rasa kita nggak bisa melihat pendidikan dalam sebuah komoditas. Kita melihat pendidikan adalah sebuah investasi jangka panjang dan biarkan anak kemudian mencari apa yang kemudian dia inginkan lewat pendidikan di jurusan kuliah. Itu sih buat aku sih. Itu Min. Kamu ada pertanyaan lagi nggak Min? Coba nanya lagi dong Min. Nanya lagi. Ayo. Apa tuh? Tadi kan ngomongin quarter life crisis ya, mungkin kita sebagai anak muda nih, anak muda banget gitu sih, suka banding-bandingin pencapaian lah. Kalau Kak Irfan sendiri gimana sih cara mengatasi hal tersebut ya? Biar kita ini gak terlalu apa sih melihat orang lain. Pencapaiannya termasuk kayak kamu lebih cantik loh gitu. Iya. Kok kamu kok kaya banget, kok gue belum gitu kan. Atau kayak sukses banget, kok udah kuliah sih S2 LPDP gitu, S3 LPDP. Kan selalu bandingkan gitu. Emang Mimin pintar banget nih cari pertanyaan nih. Coba. Menguliknya dalam nih ya. Dalam banget ini. Nah, kalau masalah membandingkan, memang quarter life crisis adalah salah satu pull faktornya. Aku bisa bilang kenapa? Karena di quarter life crisis kita kan jadi orang yang seolah berada di persimpangan. Ya. Kita mau belok kiri takutnya terlalu idealis, kita mau belok kanan takutnya akhirnya terlalu mengambil suatu hal ya udah uang segala macam gitu kan. Ujungnya kita bingung kita mau kemana. Oke deh Min, ada pertanyaan lagi nggak nih Min? Biasanya tuh Mimin pintar banget nih kalau nanyain sesuatu berhubungan dengan karir. Oke Min, coba tanya lagi Min. Ada. Apa tuh? Nah, kita kan udah di era digital nih, sosial media dan lainnya ya. Iya. Nah, kadang tuh yang ngebikin kita ngebanding-bandingin nih, kayak gua kok masih di sini aja, sedangkan temen gue ini udah jauh di sana karena tadilah efek sosial media. Nah, kira-kira nih Kak Irfan Dias, gimana sih cara mengatasi rasa-rasa tersebut lah? Atau kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Oke. Gimana nih Bang? Kalau itu kan sebenarnya masih agak mirip ya dengan quarter life crisis sebenarnya kan. Jadi kita bisa menyambungkan ini antara satu hal yang saling berkaitan. Ya. Nah, caranya gimana untuk kemudian kita tidak mudah kemudian tergeser kayak kok orang kok lebih ini ya, kok lebih ini segala macam gitu kan. Sebenarnya
poinnya adalah kita paham dulu kita tuh mau jadi apa sebenarnya. Benar. Karena kalau ujung kita nggak tahu endingnya kemana, kita akan selalu ngerasa orang tuh akan lebih keren atau rumput tetangga lebih hijau. Iya. Nah ini kan jadi permasalahan. Karena kalau rumput kita aja nggak tahu rumputnya seberapa dalam, terus kemudian rumput sebelah hijau dan apa yang mau kita tuju, ya orang mau akan ngelakuin apa kita anggap keren. Padahal belum tentu dia sendiri kemudian firm dengan apa yang dilakukan. Jadi buat apa sih pilihan lebih kepada teman-teman dan teman-teman akan menentukan apa yang baik buat teman-teman juga sih. Itu Min. Oke deh, mungkin nanti masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih, Bang Irfan. Dan mungkin di sini kita akan bikin part 2 lagi nggak sih? Boleh banget. Jadi kalau teman-teman semuanya masih kepo banget nih gimana cara untuk memperbaiki karirnya ataupun mengenali dirinya, potensi dirinya, langsung follow dulu nih akunnya Bang Irfan Dias. Yang mana nih akunnya Bang? Di sini. Di sini. Oke ya. Atau boleh nih nanti ke teman-teman kalau mau nanya silahkan langsung tulis di kolom komentar ataupun nanti di Instagram saya buka lagi. Nanti bikin part 2 lagi Bang. Boleh banget dong gitu ya. Boleh banget. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu YouTube channel ini. Abang ada YouTube nggak? Nggak ada. Oke. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu YouTube channel ini. Saya Renaldin Ibrahim. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-temannya yang masih bingung dengan karirnya. Yes. Oke. See you guys. Dadah.